أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral hadirin jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah. Setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya pada siang hari ini di kajian Sabtu pertama dari bulan Ramadan, kita akan mengangkat tema tentang al-inabah. Al-inabah itu artinya kembali kepada Allah setelah terbelenggu dengan kemaksiatan. Ayatnya surat yang ke-39 ayat 53 dan 54. Surat Az-Zumar 39 ayat 53 dan 54. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Dua ayat aja lah gitu ya, karena kita kan sampai jam berapa Ustaz? Jam 1 atau jam setengah 2 atau jam 2? Jam 1 ya, jangan apa-apa, sebentar gak apa-apa. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Para ulama tafsir berkata, kalau Allah memerintahkan Rasulnya dan kata yang digunakan adalah qul, itu memberikan satu isyarat objek yang diperintahkan bukan perkara biasa, tapi hal yang sangat penting. Ada qul huwallah, itu konsep ketuhanan yang penting untuk disampaikan oleh Rasulullah kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhal kafirun, ini konsep larangan barter dalam beribadah, itu penting. Dan juga termasuk redaksi qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya ibadi, wahai para hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang telah melampaui batas, ala anfusihim, atas diri-diri mereka. Ini ada orang KTP-nya Islam, Allah wajibkan sholat 5 waktu, tapi yang dijalankan cuma 4 waktu, cuma 3 waktu atau 2 waktu. Ada atau tidak begitu Pak? Tidak, nggak banyak lah Masya Allah. Apalagi di Harapan Baru kayaknya malah nggak ada ini ya. Insya Allah mudah-mudahan. Ada orang-orang yang ia bisa traveling ke banyak negara, ke Amerika, ke Eropa, Asia Timur, ke Bangkok, ke Pattaya, ke Bali. Tapi apa yang terjadi? Ia
punya kelimpahan harta, traveling kemana-mana, tapi haji umroh nggak mau, nggak pernah. Ada atau tidak begitu, Pak? Ada. Ada juga orang yang Allah wajibkan kepadanya dan kepada kita semua untuk menunaikan puasa bulan Ramadan, tapi di siang seperti ini happy saja ia makan seakan tidak ada syariat puasa. Tapi saya ingin berkata, bagaimana Allah berfirman terhadap orang-orang yang seperti itu, orang yang jelas melampaui batasan-batasan Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Jadi kalau kalian pernah melakukan kemaksiatan, maka rahmat Allah itu terbuka. Silahkan back to Allah, silahkan kembali kepada Allah. Jangan pernah putus asa. Dan bahkan kata yang digunakan oleh Allah itu la taqnatu. Dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Al-Quran, kata berputus asa itu sering diungkapkan dengan dua kata. Kalau tidak la taqnatu, itu la tai'asu, dari kata qunut dan kata al-ya'as. Dua-duanya kalau dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan putus asa. Tapi bagi orang yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ia ada yang disebut dengan al-dzauq al-lughawi, cita rasa bahasa. Sehingga kalau orang itu sudah tahu bahasa Arab, itu baca terjemah itu nggak nikmat. Ada hal yang berbeda sangat jauh apa yang diinginkan oleh kalimat itu dengan terjemah. Itu jauh. Seperti kata la taqnatu. La taqnatu dengan la tai'asu sama kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jangan kalian berputus asa, tapi nuansanya berbeda. Jangan kalian putus asa dengan la tai'asu, itu masih ada secercah harapan. Orang bisa back to Allah karena dosanya besar, tapi ada juga kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau la taqnatu, itu orang benar-benar terbelenggu dengan kemaksiatan, tapi ia juga jarang sekali melakukan kebaikan, seakan-akan untuk kembali ke Allah itu pintunya sudah ditutup. Maka Allah menggunakan kata la taqnatu. Mir rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama seseorang itu melakukan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Lantas ada pertanyaan begini, bagaimana tentang surat An-Nisa ayat yang ke-48? Kan Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni tatkala ia disekutukan. Tatkala ada orang menyekutukan Allah, berbuat syirik, itu Allah tidak mengampuni. Tapi di ayat tadi, surat 39 ayat 53, Allah katakan Allah mengampuni dosa semuanya. Ini yang benar mana? Tapi yang jelas, ayat-ayat Quran itu mustahil satu dengan yang lain mengalami kontradiksi, itu mustahil, Pak. Cuma memang perlu didudukkan. Dan itulah yang kemudian nanti ada ilmu ushul fikih, satu di antara yang berbicara tentang ta'arudul adillah. Jadi ada dalil-dalil yang kelihatannya itu kontradiksi, tapi pastikan kalau itu ayat Al-Quran, dan pastikan kalau itu ada hadis sahih, itu mustahil itu kontradiksi satu dengan yang lain. Itu ada metodenya, Pak. Pertama ada metode namanya al-jama'. Jikalau ayat-ayat dan hadis itu yang sepintas kontradiksi itu bisa dihimpun, itu dihimpun. Tapi kalau dihimpun tidak bisa, maka ada metode yang kedua namanya nasikh mansuh. Yang pertama namanya adalah mansuh, yang kedua namanya nasikh, yang merombak. Nanti kalau ini tidak terdeteksi mana yang turun pertama dan turunnya yang kedua, atau mana pernyataan Rasul yang pertama dan kedua, maka kemudian menggunakan pendekatan ketiga namanya pendekatan tarjih. Tapi Al-Quran nggak ada tarjih, Pak. Karena dua-duanya itu pasti benar. Tapi biasanya
kalau hadis-hadis Rasul itu ditimbang mana dari kedua hadis itu yang lebih kuat satu dengan yang lainnya. Itu namanya ta'arudul adillah. Nah, ayat ini jemaah sekalian, itu konteksnya, ada konteksnya. Konteksnya adalah ketika seseorang ia melakukan kesyirikan, tapi sampai ia meninggal dunia, ia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada atau tidak, Pak? Dukun sampai mati enggak mau taubat. Ada kan? Tapi ada juga ada dukun yang ia di dalam perjalanan hidupnya ia berinteraksi dengan banyak orang, akhirnya ia juga mendapatkan nasihat dan kemudian ia bertaubat dari kesyirikan yang ia lakukan. Itu kan ada, Pak. Siapa namanya itu? Joko siapa itu? Joko Pinter atau Joko Bodoh itu? Itu kan akhirnya dia taubat kan? Jadi ada memang yang seperti itu, takdir hidupnya seperti itu. Orang-orang seperti itu sekalipun ia pernah melakukan kesyirikan dan bahkan pernah menjadi fasilitator kesyirikan orang lain, kalau dia bertaubat kepada Allah, maka Allah ampuni. Dan itu kembali kepada ayat tadi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu memaafkan dosa semuanya. Nah, setelah itu jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah taala, Allah katakan innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya ia Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, saya ingin berkata begini, Pak. Ada disiplin ilmu itu yang ia mencermati antara zailul ayat, penghujung ayat, ekor ayat dengan redaksi sebelumnya. Itu namanya ilmu munasabah, ilmu korelasi. Korelasi itu jenisnya banyak. Ada korelasi internal ayat, ada korelasi lintas ayat, hubungan, Pak. Ada nanti korelasi lintas surat, itu ada. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang korelasinya, coba kita lihat. Ini ayat turun terkait dengan apa? Jadi ayat ini turun itu terkait dengan kegundahan seseorang yang hendak bertaubat kepada Allah, seseorang yang hendak masuk Islam, tapi ia merasa dosanya terlalu besar, Pak. Siapa orang itu? Orang yang pernah membunuh paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa namanya, Pak? Wahsy. Wahsy itu kan dalam perang Uhud ia membunuh pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah itu luar biasa, Pak. Jadi kecintaan terhadap keluarganya itu sangat-sangat kuat sekali. Bahkan kalau nanti Bapak Ibu sekalian itu ingin mengetahui keislaman Hamzah, Hamzah itu masuk Islam kan awalnya karena ia mendengar bahwa Rasulullah yang tidak lain adalah keponakan beliau itu dianiaya oleh Abu Jahal. Ia dengar, kemudian dia terima, bukan masalah agama, tapi faktornya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari keluarganya. Langsung beliau marah, Pak. Pas pulang dari berburu, langsung ia ambil itu panahnya, dipukulkan ke Abu Jahal, Pak. Bocor juga itu. Dan disitulah spontan ia mengikrarkan keislamannya, Pak. Tapi awalnya itu adalah motif menolong. Tapi setelah itu kemudian beliau berislam dan memperdalam agama Allah dan berislam dengan baik. Dan beliau terkenal dengan tokoh yang pemberani. Dan saya ingin katakan, ketika kaum muslimin hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, itu sebenarnya yang hijrahnya terang-terangan itu tidak hanya sahabat Umar, Pak. Yang terang-terangan itu termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib. Memang sangat populer Umar karena beliau sebelum hijrah kan beliau tawaf dulu di Ka'bah. Dan kemudian beliau berkata, siapa orang yang ingin menjandakan istrinya dan menjadikan anak-anak yatim, silahkan temui saya di balik lembah ini. Nggak ada yang berani, Pak. Itu Umar. Tapi Hamzah juga sama. Dia lewat di toko-toko Quraisy, nggak ada yang berani nyolek. Ada, Pak. Karena beliau termasuk sosok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara fisik itu sangat kuat. Nah, Wahsy itu beliau yang membunuh Hamzah. Dan saya ingin sampaikan juga cara
Wahsy membunuh Hamzah setelah terbunuh itu bukan pembunuhan yang biasa, akan tetapi Wahsy sempat melakukan mutilasi terhadap jasad Hamzah. Ini yang menjadikan beliau gamang, Pak. Sehingga beliau ketika hendak bertaubat kepada Allah, hendak masuk Islam, ada kegamangan, sehingga waktu itu beliau akhirnya minta tolong kepada istrinya untuk menyampaikan isi hatinya. Wahai istriku, sampaikan isi hatiku kepada Rasulullah SAW bahwa aku ingin bertaubat dan aku ingin masuk Islam. Ternyata memang istrinya jauh lebih berani dari Wahsy. Maka kadang-kadang kita temukan ada pasangan suami istri itu, istrinya lebih berani dari suaminya. Ada atau tidak itu, Pak? Ada. Termasuk di Harapan Baru ada atau nggak ada itu? Ya, istrinya itu beraninya luar biasa. Suaminya itu Masya Allah penakut, Pak. Nah, Wahsy ternyata orang yang di medan perang begitu luar biasa pemberani, tapi ketika ia berhadapan dengan Rasulullah SAW ada kecemasan. Maka istrinya berangkat dan kemudian disampaikan, dan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ini bahwa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Dan setelah itu pulang dan disampaikan kepada Wahsy, sudah aku sampaikan wahai suamiku, dan ternyata Rasul mengatakan bahwa semua dosa dimaafkan oleh Allah. Dan itu maknanya kalau kemudian Wahsy ingin taubat dan ingin masuk Islam, taubatnya diterima dan keislamannya juga diterima. Dan setelah itu Wahsy berangkat kepada Rasulullah SAW, dan Rasul sudah tahu apa yang diinginkan oleh Wahsy, dan Rasul berkata, wahai Wahsy, taubat kamu diterima, keislaman kamu diterima, tapi sejak hari ini kamu jangan muncul di hadapanku. Kenapa? Rasulullah SAW ingat terhadap paman beliau, sangat-sangat mencintai betul terhadap Hamzah, apalagi ini adalah paman beliau yang berislam. Karena paman Rasulullah SAW ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Yang masuk Islam ada Hamzah, kemudian ada Abbas bin Abdul Muttalib, itu adalah ayah dari Abdullah ibnu Abbas, dan kemudian ada yang perempuan, itu ada namanya Sofia, itu mereka yang masuk Islam, tapi beberapa mereka tetap dalam kekufurannya. Maka Rasulullah SAW sangat mencintai yang masuk Islam. Tapi ayat ini konteksnya adalah taubatnya, mendapatkan hidayahnya Wahsy. Tapi kemudian ayat itu ditutup oleh Allah dengan innahu huwal ghafurur rahim. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ayat itu kok menggunakan asma Allah Ar-Rahim bukan Ar-Rahman? Kalau Ar-Rahman juga ketemu juga, Pak, sama-sama nunnya kok. Ya kan? Innahu huwal ghafurur rahman. Tsumma la tunsarun, nun juga gitu. Kalau kita berbicara tentang aspek sajanya. Tapi kenapa pakai Ar-Rahim? Allah seakan ingin berkata begini, bahwa ketika seseorang bertaubat kepada Allah dan kemudian dia masuk Islam, maka telah menanti Rahim Allah. Ada perbedaan antara Rahman dan Rahim. Rahman itu kasih sayang Allah yang bersifat universal. Yang muslim ya dikasih, yang tidak muslim juga dikasih. Itu kalau Rahman Allah. Tapi kalau Rahim, itu hanya orang-orang yang beriman, itu juga nanti Allah berikan di akhirat. Maka kita semuanya mendapatkan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang-orang yang berada di luar kita. Subhanallah. Tapi setelah ia masuk Islam, apa kata Allah Ta'ala? Wa anibu ila rabbikum. Dan wa anibu, dan kembalilah kalian ila rabbikum, terhadap Rabb kalian. Kan kemudian muncul pertanyaan, kenapa redaksinya tidak menggunakan kata watubu ila rabbikum, tapi Allah menggunakan kata wa anibu ila rabbikum? Itu ternyata ada hikmah, Pak. Hikmahnya ternyata maqam taubat dengan maqam inabah itu beda. Jadi saya bantu dengan penjelasan slide ini. Apa perbedaan antara inabah dengan taubat? Jadi inabah itu mirip dengan taubah, Pak. Hanya saja inabah lebih tinggi derajatnya daripada taubat. Taubat adalah berhenti dari melakukan dosa, menyesali dan bertekad untuk tidak mengulangi pada masa yang akan datang. Makna ini masuk pada dalam definisi inabah,
Tapi apabila seseorang melakukan taubat dalam keadaan tetap berada pada ibadah yang biasa dia lakukan, maka ia disebut dengan taib, orang yang bertaubat. Jadi orang yang bertaubat itu biasanya prestasi ibadahnya itu biasa-biasa saja, datar-datar saja. Berbeda dengan orang yang berinabah. Ia bertaubat, tapi setelah bertaubat ia melakukan akselerasi, melakukan percepatan dalam melakukan ibadah dan amal-amal saleh. Dan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita ketemu dengan khairus syuhur, dengan bulan yang terbaik, maka Ramadan ini adalah momentum kita untuk berinabah kepada Allah. Setelah kita bertaubat, maka prestasi ibadah kita jangan biasa-biasa saja, Pak. Kita akan merugi. Baca Quran kita jangan one day one juz, kita akan merugi. Kapan lagi kita akan membaca Al-Quran lebih dari 1 juz? Biasanya kalau di luar Ramadan baca Quran lebih dari 1 juz itu lebih berat atau lebih enteng, Pak? Halo? Lebih berat. Karena aroma surgawi itu saat kita berada di bulan Ramadan itu terasa sampai di harapan baru, Pak. Spiritnya itu luar biasa. Makanya kalau taraweh itu biasanya lebih banyak, sholat isya lebih banyak. Ya, sekalipun memang untuk tahun ini masih ada saudara-saudara kita yang agak cemas. Nah, itu hadir atau tidak itu paralel dengan kualitas keimanannya. Kita tidak bisa menyalahkan mereka, Pak. Ya, karena orang datang atau tidak itu kan paralel dengan keimanannya. Kalau imannya lagi naik, insya Allah datang. Kalau lagi turun, ya tidak. Ya, kita hanya mendoakan saudara-saudara kita. Maksa kan nggak boleh, Pak. Kita doakan, kita ingatin saja. Yuk ke masjid, yuk. Dan fenomena ini ternyata suasana agak sepi, tidak hanya terjadi di Al-Furqan saja, hampir semua masjid, Pak. Hampir di semua masjid. Jadi ada sebagian saudara kita yang agak takut datang ke masjid. Tapi yakinlah insya Allah masjid ini tempat yang aman. Yang ngaji, yang ke masjid insya Allah sehat semuanya. Amin. Amin. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Jadi baca Qur'annya naik, sholat malamnya naik, puasa sunnahnya naik. Tidak hanya puasa Ayyamul Bid, tapi juga puasa Senin Kamis, dan juga puasa yang terkait dengan momentum-momentum penting itu dia lakukan. Ada Yaumul Arafah, ada Yaumul Asyura, ada Tasu'a, dia lakukan. Infaknya juga naik, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Dan orang berinabah disebut dengan munib. Munib itu orang berinabah. Nah, jemaah sekalian, ini dalilnya tadi, ayatnya ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Kita mau berserah diri kepada siapa kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Allah yang menggenggam semua takdir, semua ketetapan-ketetapan yang berlaku pada diri kita. Minta sama Allah, berserah diri kepada Allah. Tapi juga harus ada prolog-prolog yang harus kita lakukan sebelum kita berserah diri, yaitu dengan cara kita melakukan ikhtiar. Jangan tanpa ikhtiar kemudian tiba-tiba udahlah kita berserah diri. Kita sedang masa pandemi, masa COVID-19, tidak melakukan ikhtiar, tidak pakai masker, tidak physical distancing, tidak cuci tangan dan lain sebagainya. Yang penting saya berserah diri kepada Allah. Ini benar atau enggak benar, Pak? Lah. Tapi ikhtiar. Kita melakukan ikhtiar zahir, kemudian kita melakukan ikhtiar batin, minta sama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judami wa min sayyi'il asqam. Kita minta agar kita dilindungi dari penyakit apapun, termasuk juga corona. Minta sama Allah agar diri kita sehat. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Minta badan ini sehat, penglihatan kita tetap sehat, pendengaran kita tetap sehat. Allahumma inni as'aluka sehata wal afaf. Ya Allah, hamba memohon kepadamu kesehatan fisik dan menjaga kehormatan diri. Itu yang harus kita lakukan. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, setelah kita mengetahui tentang
dalil inabah, kita perlu mengetahui bagaimana inabah Rasul dan bagaimana sanjungan atas inabahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa perlu dihadirkan dua sosok Rasulullah dan Nabi Ibrahim? Karena dua nabi ini dua-duanya nabi yang direkomendasikan untuk kita jadikan sebagai miniatur, sebagai uswah hasanah dalam hidup kita. Rasulullah ada dalam surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Terkait dengan Nabi Ibrahim ada dalam surah 60 Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim uswah hasanah bagi kalian. Tapi walladzina mah, dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Maka terkait dengan inabah, Allah katakan dalam surah 42 ayat yang ke-10, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Perhatikan itu, Pak. Kata unib itu dari kata anabah. Allah tidak meredaksikan wa ilaihi atubu, tapi unibu. Itu maqam seorang nabi, dia tidak hanya bertaubat tapi ia berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ceritanya nabi itu malas, enggak ada, Pak. Nabi itu spirit keagamanya luar biasa. Kenapa nabi itu spirit keagamanya luar biasa? Kalau nabi itu loyo, nanti umatnya kayak apa, Pak? Dan juga ustadz itu harus lebih semangat dari jamaahnya. Kalau ustadznya, kalau kiainya, kalau ulamanya loyo, itu kira-kira umatnya kayak apa itu, Pak? Harus memang memberikan keteladanan. Dan ini adalah media untuk tawasaw bil haq, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Yang diingatkan itu jangan jamaah. Jamaah juga ngingetin ustadz, Pak. Jamaah juga perlu ngingetin Pak Kiai. Jamaah juga perlu mengingatkan ulama, tapi tentunya dengan cara yang bijak. Karena mereka adalah manusia, mereka punya tipologi keimanan yang sama, yaitu naik turun. Maka ketika seorang tokoh agama ia sedang mengalami degradasi iman, sedang ia berbuat tidak benar, maka diingatkan. Jangan sampai bapak-bapak tidak mengingatkan para kiai, mengingatkan para ulama, mengingatkan ustaz. Itu dosa loh, Bapak. Dosa juga. Karena apa? Dalam surat Al-Asr itu perhatikan, itu kan Allah katakan begini, surat 103 itu kan. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq. Orang yang saling berwasiat-wasiatan dalam kebenaran itu sebenarnya adalah perintah dakwah, dan itu dhamirnya kata gantinya kepada illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh, akhirnya siapapun harus saling mengingatkan satu dengan yang lain, dan saling mengingatkan itu biasa, Pak. Sahabat Umar itu minta tolong sama sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi. Itu biasa. Salman, kalau nanti aku salah tolong luruskan. Biasa. Jadi kalau kemudian kita itu diingetin, ya tentunya mengingatkan dengan cara yang baik. Biasa saja lah, Pak. Diingetin kok marahin. Karena memang ini tradisi tawasul dari atas ke bawah, dari bawah ke atas juga gitu kan. Jadi dua kutub. Jadi jangan kemudian Pak Ustadznya saja yang kemudian mengingetin, tapi jamaah juga mengingatkan. Tapi sekali lagi dengan cara yang bijak. Nah, jamaah sekalian, dalam konteks Nabi Ibrahim Allah katakan inna Ibrahim lahalimun awwahun munib. Kembali Allah menggunakan kata munib, bahwa ternyata Nabi Ibrahim itu adalah orang yang kembali kepada Allah, tapi kata yang digunakan itu adalah munib. Itu memang kalau kita dekatin pakai bahasa Indonesia, itu tidak keluar hakikat sebenarnya pesan itu, Pak. Tapi kalau kita tahu bahasa Arabnya, ini berarti Nabi Ibrahim tidak hanya menjadi orang yang kembali kepada Allah, tapi prestasi ibadahnya luar biasa. Siapa yang tidak tahu Nabi Ibrahim, Pak? Nabi yang luar biasa. Sebagai seorang ayah, ia ayah yang sukses. Sebagai seorang nabi, nabi yang sukses. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi wajar kalau kemudian Al-Quran merekomendasikan kepada kita untuk menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Nah, ini item berikutnya, ini yang paling penting, Pak. Bagaimana sih caranya menggapai makom inabah itu gimana, Pak? Agar kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, dan selalu semangat itu bagaimana? Pertama, senantiasa mencintai Allah dengan kecintaan yang murni, cinta yang tulus.
Tapi cinta ini ada prolognya, Pak. Orang tidak tiba-tiba kemudian bisa mencintai Allah, nggak bisa. Cinta itu ada prolognya. Prolog cinta itu harus mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Minimal ada 3. Yang pertama, sering-seringlah merenungkan alam yang Allah ciptakan, yang dalam bahasa akidah sering digunakan term tadabbur al-ayat al-kauniyah. Merenungi ayat-ayat kauniyah, alam. Makanya sering saya sampaikan, disiplin ilmu kita, jikalau kita sinergikan dengan Al-Quranul Karim, itu luar biasa. Ini Bapak Ibu sekalian, ilmunya akan macam-macam. Ada yang basicnya mungkin biologi, ada yang basicnya fisika, ada yang basicnya kimia, ada yang basicnya manajemen, ada yang basicnya ilmu geologi, macam-macam. Itu semua ini terkait dengan kaun, dengan alam ini. Jikalau didekati dengan Al-Quran, maka di situ yakinlah kita akan mendapatkan kemahakuasaan Allah dan kita semakin cinta kepada Allah. Saya angkat satu contoh. Kalau ada di antara yang hadir ini yang senantiasa punya urusan dengan air, ada ilmu yang mempelajari tentang air, itu namanya adalah ilmu hidrologi. Coba bagaimana kita melogikakan? Yang tinggal bersama kita di planet bumi ini kan sekarang tahun 2020 itu ada 7,8 miliar, Pak. Jadi saya dulu selalu berkata 7 miliar. Tapi kemarin saya membaca jurnal, itu ternyata penduduk bumi itu sudah 7,8 miliar lebih, Pak. Karena kita sudah pertengahan, sudah kuartal pertama ya, tahun 2021. Kita bisa bayangkan gimana ceritanya orang yang 7,8 miliar lebih ini, mereka setiap hari minum dan setiap hari mandi, setiap hari juga ada sebagian manusia di muka bumi ini yang mereka punya kegiatan industrialisasi, mereka juga menggunakan air. Kok tidak ada ceritanya bumi ini kekurangan air? Ya kalau kadang-kadang air itu keruh biasalah gitu. Iya kan? Ini di Harapan Baru kan kadang-kadang keruh atau tidak itu Pak airnya Pak? Itu biasa. Tapi semua itu Allah Subhanahu wa taala sediakan. Itu siapa yang bisa seperti itu? Atau ada di antara kita lah yang punya kecenderungan flora dan fauna, Pak? Gimana ceritanya, Pak? Setiap hari penduduk bumi ini bahkan ada 7,8 miliar. Bukankah misalnya taruhlah angka minimal 7 miliar, Pak? Makan ikan. Yang taruhlah misalnya yang makan ikan itu ada separuh, kan berarti 3,5 miliar. Itu kalau nggak nambah, berarti setiap hari Allah kan harus menyiapkan ikan 3,5 miliar. Itu kalau nggak nambah, Pak. Kalau nambah hitungannya beda lagi, Pak. Kok nggak pernah terjadi kelangkaan ikan? Itu ayat-ayat kauniyah, Pak. Yang kedua, ayat-ayat Qur'aniyah. Semakin kita memperdalam Al-Quranul Karim, di situ kita akan mendapatkan betapa dahsyatnya Al-Quran. Membaca ayat-ayat makkiyah, kita mendapati tipologi ayat makkiyah yang sangat puitis. Membaca ayat-ayat madaniyah, kita mendapatkan karakteristik surat-surat madaniyah yang ia bernuansa prosa dan sangat indah sekali. Dan itu diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui proses yang namanya editing. Itu kan luar biasa. Di situ kita akan muncul cinta kita kepada Allah. Kemudian yang satu lagi, tadabbur asma'illahil husna. Allah punya asma yang baik-baik. Asma'ul husna itu jumlahnya ada 99, dan mudah-mudahan yang hari ini hafal semuanya 99. Cuma kadang-kadang di beberapa tempat ada yang hafal hanya 9 saja, Pak. Yang 90-nya nggak hafal, Pak. Jadi ini 3. Jadi senantiasa mencinta Allah. Orang kalau sudah cinta Allah, kebayang Bapak-bapak sekalian masih ingat ketika dulu mau nikah, Pak? Halo? Itu kalau sudah cinta sama calonnya, oh apa aja itu dikasih. Begitu juga kalau kita mencintai Allah, lebih dari itu. Orang yang kita cintai dari pasangan hidup kita banyak aibnya, tapi Allah itu nazihun minal uyub, bersih dari aib, Pak. Pasti cinta kita akan semakin lebih besar, dan disitulah ketika orang sudah cinta kepada Allah, maka ia akan cenderung mudah berinabah kepada Allah. Maka kenali Allah secara maksimal. Yang kedua, tunduk dan patuh kepadanya. Tapi ketundukan dan kepatuhan ini memang
Kata kuncinya ada di poin yang pertama, cinta, Pak. Kalau sudah cinta, tunduk sama Allah itu gampang. Apapun yang Allah perintahkan, insya Allah kita penuhi. Dan yang ketiga, menghadapkan diri kepada Allah. Hanya kita menghadapkan diri kita kepada Allah, kita menjadi Abdullah, tidak menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjadi hamba jabatan, kita tidak menjadi hamba harta, dan juga tidak menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan yang terakhir adalah berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi tujuan dalam hidup kita adalah Allah, sehingga apapun yang kita lakukan orientasinya adalah Allah Rabbul Alamin. Saya kira ini cukup Bapak ya. Sudah jam 1, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Saya nggak tahu ada yang mau disampaikan atau tidak. Kalau ada yang disampaikan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, ditutup. Saya kembalikan kepada Ustaz. Kalau Ustaz. Ada berarti Ustaz. Ya, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.